berita, informasi yang menyebar ke masyarakat itu seolah-olah kalian gampang aja. Hati-hati sayang. Betul. Karena itu mempengaruhi banyak orang. Banyak orang, betul. Itu kalau jariah pahala itu bagus, jariah dosa gimana lu? Iya, betul. Nah ini yang bahaya. Jadi insya Allah kita tetap akan mengawal kasus Betul, ini. sampai hari Senin. Nah tapi ini gue mau nanya dulu. Yes. Gue mau nanya. Kehadiran Babe Aldo di sini, menurut antum gimana? Menurut Ana juga tiba-tiba Ana tiba-tiba udah ini ketemu Babe Aldo aja gitu. Jadi speechless lah. Iya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqamah dan mudah-mudahan semua pihak, gue minta semua pihak ya, semua pihak menahan diri lah. Udah jangan sok menjadi hakim. Yes, itu. Jangan sok mengambil keputusan dulu. Betul. Jangan. Masalah ini, lu cuma dengar di media, lu cuma lihat. Kita yang turun langsung aja, itu mau menyatakan sesuatu mikir. Ya, gue nggak bilang Fahim ini benar atau salah lo. Enggak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Alhamdulillah kita udah bersama lawyer dari Kiai Fahim Mawardi. Lawyer receh juga. Lawyer receh, lawyer rakyat biasa bersama YouTuber rakyat biasa. Apa kabar? Baik. Baik. Jadi pertanyaan mendasar pertama dulu deh. Tadi sidang pembukaan ya, pertama kali sidang pra peradilan. Ini mau nanya dulu gue nih. Itu sebetulnya sidangnya itu sidang terbuka untuk umum atau tertutup untuk umum? Terbuka ya? Terbuka. Pra Nah. peradilan yang terbuka. Pra peradilan yang terbuka mestinya ya? Iya. Nah, pertanyaan buat PN Jember ini. Pertanyaan pertama udah. Kalau memang terbuka, kenapa tadi kita nggak boleh masuk ya? Nah, begini, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa keluarga juga yang ingin mendampingi dan melihat proses pra peradilan ini. Cuma dibatasi 4 orang dengan banyak pertimbangan. Salah satunya bisa lihat secara virtual gitu katanya tadi, tapi tidak ada ya secara virtual. Yang kedua, karena kondisi juga masih ini mas, baik masih pandemi. Apa pandemi? Minta maaf, masa PN nggak tahu? Masa pengadilan negeri nggak tahu PPKM udah dicabut? Pak Presiden udah cabut PPKM, Betul. udah nggak ada kedaruratan PPKM, udah nggak ada. Ya berarti kapan lagi sidang tuh? Senin. Senin. Agendanya rapid. Agendanya replik. Berarti Senin kita akan mencoba masuk lagi. Artinya alasan itu yang masuk akal kayak tadi Ustaz. Kita ada sedikit insiden. Oh gitu. Ya, ada sedikit insiden waktu kita mau masuk itu kami ditegur oleh satpam security ya, dengan karena kami pakai topi. Ini topi. Nah, artinya gini, aturan ini ada. Kami adalah orang-orang yang tahu aturan gitu. Bukan berarti kami nggak tahu aturan terus masuk nyelonong, enggak. Kami tahu aturan. Tapi jangan dibuat aturan yang nggak ada di aturan gitu. Nah, seperti topi, kami tahu kalau mungkin di dalam ruang sidang mungkin ya hakim boleh itu menegur kita, hakim yang menegur, hakim, bukan security, security nggak boleh menegur di dalam ruang sidang, nggak boleh, hakim ya. Nah kalau di luar ruang sidang nggak apa-apa pakai topi, bahkan beberapa persidangan, contoh Bang Egy Sujana di dalam persidangan juga pakai pet. Apa bedanya penutup kepala topi, kopiah, penutup kepala saya rasa nggak dilarang itu di dalam ruang sidang tuh.
Nah, Yang bisa melarang ya hakim, karena hakim berkuasa. Tapi kalau security, ya jangan arogan juga gitu kan. Nah ini sekarang kita mau tahu nih, aturan sidang terbuka atau tertutup, kenapa nggak boleh masuk ini? nah, jadi tadi juga kami sayangkan juga ya kenapa kok beberapa keluarga ini dihalangi masuk. Cuma kami kan selaku penasihat hukum normatif saja. Saya pikir ala pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jember ini punya alasan cukup untuk itu. Makanya tapi tetap hari Senin kita minta izin. Kita akan izin ke majelis bahwasanya ini akan biar masyarakat tahu. Iya. Kita akan ditayangkan secara live streaming bagaimana dan tidak menduga-duga juga Iya. apa yang terjadi. Jadi secara garis besar tadi yang pertama kita sudah bacakan yang namanya permohonan itu. Secara komprehensif satu persatu sudah kita bacakan. Dan hari itu juga tadi sudah ada jawaban dari pihak Polres. Udah ada jawabannya. Nanti. Jadi tinggal hari Senin. Hari Senin replik, terus ada duplik, kemudian pembuktian. Pembuktian itu termasuk saksi-saksi. Saksi. Oke. Baik, jadi insya Allah hari Senin mudah-mudahan kita bisa usahakan kita ada live streaming di sana. Dan karena ini sidang terbuka untuk umum, tidak semestinya pihak pengadilan negeri Jember menutup dari insan pers. Karena pemberitaan seperti ini, ayolah kita sama-sama terbuka gitu. Yang salah yang mana? Kan ini sidang. Sidang itu kan nggak milih-milih kita. Nggak boleh ada keberpihakan. Tidak boleh ada keberpihakan dalam persidangan. Ya karena hukum adalah panglima tertinggi. Jadi mudah-mudahan Senin. Kira-kira Senin replik udah disiapkan semuanya Ustaz? Sudah. Draft-draftnya sudah. Sudah. Ada yang sangat substansi sih sebenarnya. Ada ya. Jangan dulu deh, disimpan dulu. Iya. Ya, biar ada kejutan hari Senin gitu. Tapi apakah antum yakin? Ya, ini begini nih. Ini gua harus jelasin dulu nih. Ada sekelompok dari masyarakat Indonesia itu yang sudah merasa pesimis. Percuma proses, toh ujung-ujungnya begitu juga. Ya ada. Ada yang tetap optimis. Ada yang tetap optimis ya, kita namanya berusaha. Antum melihat kasus Fahim sendiri ini, antum berada di mana? Nah, posisinya ya. Iya. Nah, kalau Ana tetap optimis. Ana sangat optimis karena acuan Ana kan aturan di pasal 77 dan 33 KUHP itu tentang penggeledahan dan tentang penetapan tersangka dan lain sebagainya, tentang penangkapan dan lain sebagainya, itu yang kita bedah. Tentunya kita berharap satu ini hakimnya memiliki kredibilitas juga, hakimnya juga hakim yang dijaga oleh Gusti Allah sehingga nanti bisa menilai secara objektif. Keyakinannya itu yang kita perlukan nanti. Iya. Ini gue belum pernah hadir sidang pra peradilan sih. Di pra peradilan itu hakim ada berapa? Satu ya, hakim tunggal ya. Tunggal. Bukan 3 hakim ya. Bukan. Kalau sidang pidana kan biasanya 3. Itu dan cepat sampai 7 hari udah selesai. 7 hari udah selesai. Jadi ketemu hari Senin ya. Hari Senin. Ya ada pesan-pesan buat yang nonton mungkin? Jadi gini, kan ini sidang pra peradilan. Iya. Biar tidak terjadi opini, sangkaan yang macam-macam yang liar, yuk hadir saja hadir aja ke pengadilan sehingga yang muncul ke media atau orang-orang yang hanya menduga-duga itu tidak berstatement seliar itu seperti yang kemarin-kemarin, tapi udah mulai countdown kayaknya. Iya, enggak, tapi gue tetap mau mudah-mudahan ada tindakan hukum ya, artinya supaya memberikan pelajaran gitu. Iya. Antum catat aja nama-nama yang kemarin ngomongin cabul, ngomongin ini, catat aja. Iya. Catat aja supaya jadi pelajaran, artinya yang seperti ini harus diberikan peringatan. Betul. Supaya kedepannya nggak begitu lagi. Iya, sudah berapa kali saya sampaikan itu, bahwasanya kita itu menganut asas equality before the law. Jangan samakan yang terpidana dengan yang masih dalam sangkaan kan masih sangkaan kan gitu kan. Kita punya asas juga perception of innocence juga. Jangan. Gitu. Jadi ini yang terjadi. Kemunculan gue di Jember untuk langsung hadir tabayun masalah ini itu bukan untuk membela Fahim sebenarnya. Ya, betul. Bukan, tapi lebih ke arah sebagai penyeimbang opini. Jangan sampai opini liar di masyarakat gila sampai sekelas ada salah satu TV swasta ikut memberitakan cabul. Wow. TV swasta dan itu pemberitaannya mencabuli sekian banyak santri. Ada di title di judul utama. Ada di judul utama itu. Bagaimana sebagai insan pers kalian bisa memberitakan itu tanpa kalian harus datang ke sini? Ya, betul. Padahal kita yang cuma YouTuber rakyat biasa yang punya kartu pers yang juga dilindungi undang-undang pers itu sampai seperti ini gitu. Kita mau datang, kita mau lihat langsung
Apa yang terjadi? Toh ternyata kemarin kita udah bahas di BAP berapa korban? Di BAP itu Satu. BAP tersangka yang paling. Iya, BAP-nya Fahim ini satu korban. Itu yang memberitakan belasan santri, sampai beberapa santri. Itu gimana tanggung jawab kalian itu? Kok bisa berita begitu? Iya. Dan korban itu ternyata diduga dinikahi ya. Diduga dinikahi. Nah, ini artinya kalian siap-siap deh. Pesan gue nih, kalian mau benci silahkan, kalian mau cinta silahkan, tapi tolong kecintaan kalian dan kebencian kalian jangan sampai menutup mata kalian dari kebenaran. Orang yang kita cinta bisa salah, orang yang kita benci juga bisa benar. Jangan gara-gara cinta kalian nutupin kesalahan orang yang kalian cintai. Dan jangan juga karena benci kalian memaksa orang itu salah karena kebencian kalian. Jangan begitu. Ya, jadi gimana? Nah, ini yang paling penting juga. Bahwasanya proses peradilan ini sebagai wadah untuk menguji, ini tidak masuk ke materi, belum salah atau tidak, jauh sekali itu masih. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa peradilan ini adalah sarana untuk menguji apakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Resort Jember itu sudah sesuai dengan aturan. Itu saja, itu di bold itu, dicatat itu. Ya, jadi kalian jangan salah paham. Pra-peradilan ini bukan masuk ke substansi kasus. Bukan, tapi bagaimana proses penangkapan Fahim ini sudah sesuai dengan hukum apa enggak? Betul. Kalau analoginya, analoginya ibaratkan pra-peradilan ini orang mau sholat wudhunya. Nah, jadi kalau wudhunya ada yang tidak terpenuhi, jangan coba-coba masuk ke. Jangan sholat, wudhunya aja belum sah gitu. Tuh. Nah, gimana Fahim mau langsung diputuskan bersalah? Kalau proses penangkapannya aja masih perlu diuji. Nah, cuma yang bikin saya hati saya teriris, kenapa media sedemikian masifnya membahas pokoknya. Pokoknya aja belum tersentuh. Ini baru materi. Nah, ini yang membuat jujur aja doain kita istiqomah. Ya, ini yang membuat kami miris sebagai influencer media sosial. Berita, informasi yang menyebar ke masyarakat itu seolah-olah kalian gampang aja. Hati-hati sayang. Karena itu mempengaruhi banyak orang. Betul. Itu kalau jariah pahala itu bagus, jariah dosa gimana lu? Iya, betul. Nah, ini yang bahaya. Jadi insya Allah kita tetap akan mengawal kasus ini. Sampai hari Senin. Nah, tapi ini gue mau nanya dulu. Gue mau nanya. Kehadiran Babe Aldo di sini, menurut antum gimana? Menurut Ana juga tiba-tiba Ana tiba-tiba udah ini ketemu Babe Aldo aja jadi speechless lah. Iya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqamah dan mudah-mudahan semua pihak, gue minta semua pihak menahan diri lah. Udah jangan sok menjadi hakim. Itu. Jangan sok mengambil keputusan dulu. Betul. Jangan. Masalah ini lu cuma dengar di media, lu cuma lihat. Kita yang turun langsung aja itu mau menyatakan sesuatu mikir. Ya, gue nggak bilang Fahim ini benar atau salah loh. Enggak. Karena dampaknya, ini kita pikir dampaknya. Saya aja setiap bahkan makan di warung-warung kecil kita makan. Gimana Mas Abaib? Kan itu sudah terbukti salah tuh. Nah, loh dari mana? Antum tahu? Dari media. Itu artinya menimbulkan, dan itu dianggap benar oleh masyarakat ketika media yang menayangkan. Nah, jadi itu. Janganlah kita bijaksana gitu kan. Ya, mudah-mudahan jangan begitu. Artinya gini sayang. Hormati negara ini, hormati bangsa ini. Ini terlepas apapun aparatnya, jabatannya, masyarakat kah, atau siapapun. Bangsa ini bangsa yang berdiri atas sebuah hukum, ada hukumnya gitu. Betul. Ada hukumnya, ya didasari dengan ada hukum. Hormati hukum itu, hormati, jangan ngasal gitu. Dan ini kedatangan ini kita tetap akan mengawal kasus ini. Betul. Demi Allah. Fahim pernah bilang kalau memang dia terbukti bersalah dia rela jalan jongkok katanya, ya kan? Dia ngomong begitu ya. Itu gua yang akan lagi kalau memang terbukti. Kalau memang terbukti. Kalau terbukti. Kalau enggak, ya mau bilang apa? Iya, jangan maksa orang harus salah gitu. Dan jangan bilang orang harus benar. Nah, itu yang perlu di-bold itu. Iya, jangan. Kita harus tetap independen dan insya Allah kita tetap akan objektif. Dan insya Allah ketemu hari Senin. Amin. Ya, ada lagi tambahan? Ada banyak masih. Oke, siap. Jadi ini yang paling penting juga, yang sangat terpenting bahwasanya
setiap langkah upaya hukum itu jangan langsung ditafsirkan kemudian dimuat di media, apalagi berstatement, apalagi itu seorang tokoh, jangan. Apalagi upaya pra peradilan ini bukan ada kemarin deh sampai ekstrim tuh upaya perlawanan. Mau lawan siapa kita orang? Kita hanya orang kecil kan gitu kan. Terus yang kedua setelah upaya perlawanan, upaya untuk apa namanya, untuk melawan lah, itu intinya melawan hukum. Bukan, justru pra peradilan ini wujud kecintaan kita terhadap institusi Polri untuk mengoreksi. Jangan sampai ada yang salah ketika lu melakukan sesuatu. Iya. Gitu. Dan itu kan bukanlah hal yang baru sebenarnya. Iya, kalau di Jakarta biasa. Iya, bukan gitu kecurigaan seseorang terhadap proses yang dilakukan oleh institusi ini. Minta maaf gua kepada Polri, mudah-mudahan Polri bisa bersih dari oknum-oknum sehingga masyarakat pun bisa percaya gitu. Betul. Baru kemarin kan ada tuh anggota polisi peras polisi. Aduh, Ada tembak polisi. polisi tembak polisi ada, polisi peras polisi ada, Kapolres pukuli anak buah ada. Ini ada dan terjadi dan ditampakkan. Jadi wajar aja kalau ada pra peradilan ini. Betul, itu wujud koreksi dan itu sebenarnya harus diapresiasi karena ada loh orang yang masih mau cinta ke Polri untuk mengoreksi kan begitu harus. Dan yang paling utama adalah masyarakat harus tahu kepolisian ini adalah institusi untuk membongkar kasus. Betul. Bukan menutupi kasus. Iya, harus dibol itu. Iya, kepolisian ini adalah lembaga institusi andalan negara ini untuk membongkar kasus kejahatan. Bukan justru sebaliknya, polisi nutupin kasus kejahatan, kan nggak begitu. Apalagi suka nyari-nyari. Iya, artinya di saat pemberitaan ini ada, mestinya ngapain kita bingung? Iya, santuy aja gitu. Ya kasih tahu masyarakat ini kejadiannya gitu. Jangan ada ditutupin gitu. Bahkan ada tokoh yang bilang tokoh ini, wah pra peradilan itu upaya gertakan saja, Bagaimana kalau didengar rakyat kecil kan itu dijadikan kebenaran. Loh, kalau itu kan? gini, kalau umpamanya itu mau dipasalkan hukum bisa loh. Penghinaan terhadap Polri. Penghinaan kok Polri bisa digertak? Iya, gimana sih kita mau gertak Polri? Kita ketemu Pak Polisi sopan-sopan loh. Iya, nggak boleh, kurang aja. Apalagi gertak-gertak. Iya, nggak boleh ya. Makanya harus pra peradilan ini agar tidak terjadi opini yang liar di masyarakat hadir, datang aja. Ngapain? Dan insya Allah Senin mudah-mudahan umur panjang sehat afiat kita hadir. Iya. Hadir dan subhanallah sidangnya lancar-lancar saja. Bahkan tidak ada seperti yang dibayangkan mereka gitu. Nggak ada. Jadi mungkin besok gua kalau Senin hadir mungkin nggak pakai topi kali ya. Pakai apa namanya? Torbus boleh atau pakai gamis kali gue ya. Boleh begitu ya? Boleh ya. Karena ada klausulnya sopan. Sopan iya. Masa begini dianggap Pak? Mungkin muka gue kali nggak sopan. Karena curiga juga. Nanti pakai baju India takut dikira ada sopan. Tapi alhamdulillah. Artinya insya Allah proses ini akan berjalan. Dan buat yang lainnya ya, khususnya para tokoh, nama kalian tercatat. Selesai masalah ini, bersiaplah kalian. Ini jadi pelajaran buat yang lain. Betul. Harus jadi pelajaran. Jangan didiamkan. Harus jadi pelajaran. Semua kalimat-kalimat kalian yang tertuang di media dengan kata-kata yang tidak pantas dan tidak benar, maka itu diduga melanggar undang-undang ITE. Betul. Jangan cuma kita yang kena undang-undang ITE. Karena begini, harus di-bold juga ini klausul dalam hal konteks undang-undang ITE itu ada 3. Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses. Jadi jangan melakukan 3 hal ini kalau sifatnya belum diketahui di publik, kayak gitu. Itu bahaya itu. Bahasa Inggrisnya asbun lah. Ya. Iya. Dan ini gue belajar juga bab itu karena apa? Gue influencer juga gitu. Gue juga punya media. Betul. Jangan sampai gue ngomong ngasal. Betul. Iya, apalagi kalau toko, kasihan makanya toko belajar hukum juga. Itu, sepakat. Iya. Tapi nama-nama toko itu ada ya? Ada semua ya, lengkap dengan pemberitaannya ya? Lengkap dengan pemberitaannya yang bahkan kemarin viral itu, tokoh X meminta Polres untuk
hukum kebiri dan hukum mati. Mana ada ancaman hukuman begitu itu di undang-undang tentang perlindungan anak? Ada. Yang lebih lucunya lagi, yang dikatakan korban ternyata nggak korban. Iya itu. Nah, itu ada beberapa korban kan, ada 11, 15 ada pemberitaan itu. Ternyata satu ya. Satu. Nah, Ini BAP-nya tersangka. ya. Nah, siap-siap aja deh lu ya. Pokoknya simpan aja dulu nama-namanya. Ya jangan berhenti. Enggak, kita harus melakukan gini. Di saat kita membiarkan orang berbuat salah, itu artinya sama aja kita membiarkan kesalahan itu merajalela. Enggak, kita nggak mau begitu. Enggak, kita tetap harus Kasihan masyarakat juga. Iya, kasihan masyarakat. Karena masyarakat itu pasti langsung ditelan, apalagi yang dianggap seorang tokoh apa gitu, ada title-nya. Nah, itu nanti tokoh itu akan kita bahas itu. Selesai pra peradilan kita akan bahas tokoh. Bahas satu-satu sudah. Kita akan bahas tokoh itu dan kita akan melakukan tindakan hukum. Betul. Sepakat saya. Mia. Ada lagi buat penutup? Itu. Gitu. Oke guys, karena beliau sudah itu, maka gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Dan tetap santuy, tetap akal sehat guys. Jangan ada kebencian, jangan ada kecintaan. Lu mau cinta, kalau dia salah ya tetap salah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad salah lakatatu ya dah." Atau kama qala Nabi SAW, kalau Fatimah bintu Muhammad, anak beliau sendiri SAW, melakukan pidana pencurian, maka beliau yang akan menghukum dengan memotong tangannya. Artinya hukum ditegakkan bukan karena kelompok. Yes. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.